Beliau mengutipnya dari Tafsir Al-Baghawi. Perhatikan ucapannya Ibnu Uyainah gimana sih sebenarnya teman-teman. Qala Sufyan bin Uyainah, kullu ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu qira'atuhu. Dilanjut Bang Mandar. Wasukutu anhu laisa li ahadin ayyufassirahu illallah wa rasulahu. Jadi maksudnya fatafsiruhu qira'atuhu yakni gak boleh ditafsirkan, bahwasanya gak boleh seseorang mentafsirkan kecuali Allah dan Rasulnya. Makanya Bang Mandar, alasan saya itu minta untuk dibacakan ibarat seluruhnya di tiap Bang Mandar mengutip kitab, karena suudon saya itu duluan gitu. Wah, pasti ada yang dipotong. Kenyataannya Ibnu Uyainah mengatakan demikian. Benar, belum selesai. Iya. Dikuatkan lagi. Tadi Bang Mandar ngutip daripada Ad-Dahabi. Bang Mandar, Ad-Dahabi itu abad keberapa? Ad-Dahabi itu muridnya Ibn Taimiyah, dan di dalam beberapa kitabnya beliau istiqsar bi aqidati Ibn Taimiyah dalam beberapa akidahnya. Meskipun beberapa akidah yang lain beliau condong ke Asy'ariyah. Oke lah, kalau Bang Mandar mau pakai Imam Ad-Dahabi. Tapi pertanyaan saya, Bang, kekuatan mana kalau mau kita banding-bandingkan Ad-Dahabi yang hidup pada abad 8 dengan Imam Al-Baihaqi yang hidup pada abad keempat, Bang Mandar? Perhatikan di sini Bang Mandar. Akhbarana Abu Abdirrahman Muhammad bin Abdirrahman bin Muhammad bin Mahbur Ad-Dahan ila Angkol. Qala sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu ma wasafallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala bi nafsahu fi kitabihi fa qira'atuhu tafsiruhu laisa li ahadin ayyufassirahu bil arabiyyah jadwar wala bil farisiyah. Ayo Bang Mandar. Anda mau memakai Ad-Dahabi apa mau memakai Al-Baihaqi Bang Mandar? Fadol. Ya, dari tadi aku bilang Bang, antum itu kan begitu. Kalau ada ulama khalaf menjelaskan perkataan ulama salaf, ya, entah itu khalafnya dikatakan ini kan khalaf, ini kan muridnya ini kan pemahamannya gini. Nah sekarang kalau saya katakan Imam Baihaqi kan memang orang beliau mentakwil sifat. Kalau Al-Dahabi gak apa-apa, kalau Al-Baihaqi gak boleh gitu. Lah, kalau begitu terus ulama-ulama sebelum Imam Al-Dahabi itu Imam Al-Ghazali, walaupun dia juga mentakwil, atau imam Asy'ariyah yang gimana Bang? Imam Al-Ghazali melarang takwil Bang, jangan buat Al-Ghazali. Iya, oke. Maksudnya yang bertentangan dengan Imam Al-Dahabi. Ya. Apakah saya akan mengambil perkataan ulama-ulama yang memang tidak sejalan dengan Imam Al-Zahabi? Oh, berarti kebenaran ada di tangan Al-Zahabi. Oh, ini masalahnya. Ya, coba antum, Ustaz. Antum cara diskusinya itu kayaknya diskusi kayak anak kecil ini, kayak caranya Ustaz antum. Kalau masalah seperti ini antum lebih kuat mana lah. Ketika kami membacakan perkataan salaf, antum bilang bukan begini maksudnya, atau ini kan cuma sekedar bahasa. Itu ulama salaf. Ketika diambil ulama khalaf dibandingkan lagi dengan ulama di atasnya, beda 2 tahun 3 tahun. Ini kan diskusi anak kecil namanya Bang. Kalau seperti ini Bang, ada yang perlu didudukan. Maroji kita ini mau menggunakan yang mana nih? Maroji kita apakah menggunakan kholaf apa menggunakan salaf? Kalau kita konsisten dengan salaf, oke, maka Bang Mandar sama Gus Ghazali referensi yang ditampilkan harus menggunakan referensi dari ulama-ulama salaf. Bebas. Kayaknya mohon maaf Bang Mandar sama Gus Ghazali, kayaknya tadi maksudnya sama, tapi kayak ada yang kurang nyambung gitu loh. Kalau saya boleh saran, coba Bang Mandar biar yang nonton ini lumayan juga, 98 orang menonton kita, supaya bisa beristifadah juga, mendapatkan faidah dari komalnya Mas Gus ini. Kita sepakati aja ya.
marji kita, referensi kita kembalikan ke ulama salaf gitu ya, terkait dengan judul atau gimana? Ini kan saya setuju kalau maksudnya maraji perkataan salaf. Oke. Cuma masalahnya ya kita terkadang menunjukkan ulama salaf ya itu tadi selalu di apa ya dikasih melenceng maksudnya ini begini. Lah iya Seperti itu ini. memang gitu kajiannya Bang Mandar. Memang gitu. Mamin ahadin illa ayyukhadhu wa yutraku ghairu rasulillah, kan seperti itu. Iya memang Makanya betul. makanya perlu apa namanya mudzakarah, saling mengingatkan, menunjukkan pemahaman yang benar. Tidak semua kitab-kitab yang kita baca telah kita memahami sesuai dengan kehendak penulisnya. Terkadang kita nggak memungkiri banyaknya kitab yang tersebar di seluruh penjuru dunia itu ada yang namanya das, watadlis, adanya sisipan-sisipan. Makanya bagi seorang santri harus betul-betul teliti ketika mempelajari atau bahkan mujaradul mutola'ah. Harus teliti tentang isi kitab yang sedang kita pelajari. Maka ini sangat penting menurut saya ya, sangat penting untuk saling mengingatkan. Seandainya pun ada di antara kita yang salah memahami, ya tolong nanti yang lain itu meluruskan apa yang menjadi kekeliruan. Gitu. Gak ada salahnya. Oke, gitu ya, Bang Mandar, Gus Ghazali ya. Saya rasa kita kembali Gini ke Bang, saya lebih baik begini karena kalau diskusi di TikTok begini panjang waktu, mending kita diskusinya itu satu poin, maksudnya lebih diperkecil, mengkerucut lagi ya, lebih bagus kalau begitu. Oke. Karena ini secara umum kalau kita bilang sifat Allah tidak boleh dimaknai, akan menjurus kemana-mana. Sifat Allah maknanya sifat istiwa, kemudian yadun, semua akan terbahas semua kalau begitu. Monggo disepakati dulu lawan bicaranya Bang Mandar. Beliau Gus Ghazali, monggo disepakati temanya dulu biar ada satu kesimpulan yang terpecahkan di dalam komal ini. Monggo disepakati. Kita mau khususnya ke sifat yadullah atau yang lainnya? Kalau saya sih, Bahas ini bosan. kenapa Mai? Kalau saya sih, Udah lanjut. kalau Diskusi saya lanjut. itu sifatullah, ya terserah sih, sifatullah terlalu umum ya. Boleh istiwa lah atau yadun lah. Istiwa lah. Istiwa Allah bainal isbat wa tafwid. Oke, gimana Bang Mandar? Tawaran dari Gus Ghazali? Baik, itu judulnya. Iya. Istiwa Allah bainal isbat wa tafwid. Itu kan sudah, saya kira sudah sangat-sangat taksis sudah itu. Bainal isbat wa tafwid, maksudnya dia ini kasih perjelas dulu Bang, karena ini kan Iya. akan lari lagi kepada makna. Ya, istiwanya Allah itu kita pahaminya isbatul makna, menetapkan makna dohir, yaitu istiwa ay istiqrar, atau yat itu yat hisiyah, atau ditafwid, yaitu ya emang Allah saja yang tahu kayak gitu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin gabung, izin dengerin ilmunya. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Ini panjang Gimana Bang Mandar? Tema yang diusung? intinya sama aja Bang yang tadi, tidak apa-apa lah. Kita lanjut aja kalau begitu karena sama aja sebenarnya. Oke lah, Bang Mandar lah, langsung dilanjut ya, langsung disikapi tadi. Kalau emang Bang Mandar gak mau Al-Qurtubi karena beliau takwil, langsung sikapi tuh ucapannya Ibn Uyainah yang secara lengkap. Iya, perkataan Al-Dhahabi tadi antum kan bilang begitu. Masalah apa tadi Imam Al-Dhahabi muridnya ini, itu kan kalau menyerang person namanya. Itu kan saya nggak mengiktibar tadi. Saya katakan ya udahlah, tapi biarlah gitu kan saya katakan. Tapi Al-Dhahabi sama Al-Qurtubi itu lebih dahulu Qurtubi. Nah, iya, sama aja Bang kalau masalah zaman. Yang ya udahlah Bang, kita gak ikut Ad-Dhahabi, kita gak ikut Al-Qurtubi. Kita langsung ikut ke kalamnya Ibnu Uyainah. Kita wala Dhahabi wala Qurtubi, langsung ke pendapatnya Ibnu Uyainah.
Coba antum baca pendapatnya Ibnu Uyainah secara sempurna. Ya, antum sudah baca tadi. Ya. Coba. Antum sudah baca. Ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu qiraatuhu. Nah, Ya. problemnya Bang Mandar berhentinya sampai sini. Andai kata Bang Mandar lanjutkan. Sama aja, Bang. Laisa li ahadin ayyufassirahu. Perhatikan. Ayyufassirahu illallah wa rasulahu, Bang. Ya, makanya saya bilang gini, Bang. Perkataan ulama salaf seperti ini, kalau tidak ada penjelasan dari ulama setelah mereka, ya kita akan justru kita antara ana dengan antum yang akan menjelaskan jadinya. Oh, berarti Paham kan nanti maksudnya? kembalinya ke Adz-Dzahabi lagi nanti. Ya kalau Ya. Bang Mandar kembali ke Adz-Dzahabi ya saya kembalinya ke Al-Qurtubi. Kan repot nanti gitu. Ya, makanya saya bilang kalau antum mau yang permasalahkan soal zaman, ya sudahlah. Kalau seperti ini soal zaman lagi dipermasalahkan. Oke, sekarang saya Atau tanya, soal Bang Mandar muridnya kenapa ini. lebih mentarjeh Adz-Dzahabi timbang Al-Qurtubi? Kenapa kok lebih mentarjeh Adz-Dzahabi timbang Al-Qurtubi? Karena sesuai dengan pemahaman salaf. Itu kan sesuai dalam pandangan Bang Mandar. Nah, itu lagi kan. Nah, ya sudah, kalau emang sesuai dengan pemahaman salaf menurut Bang Mandar, Adz-Dzahabi coba tinggal tampilkan Coba. siapa pendapat salaf yang sesuai dengan pendapatnya Adz-Dzahabi. Karena Adz-Dzahabi di situ mentakwil ucapannya Ibnu Uyainah, sedangkan Ibnu Qutaibah, sedangkan Al-Qurtubi itu memahami tekstualnya. Jadi siapa yang benar? Yang benar Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya gini, Bang Mandar, Gus Ghazali perlu didatangkan tokoh lain, ya kan? Berarti Ya, kan dari intinya begini, sini Bang, akan lari kemana-mana ini. benar. Berarti dari perbincangan tadi, secara tidak langsung kita dalam beragama sangat menganggap pendapatnya ulama salaf dan tidak bisa dipungkiri tentang pendapatnya khalaf gitu ya. Bang Mandar mengambil pendapatnya Az-Zahabi, Gus Ghazali mengambil pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Iya, Nah, dan memang dari- keduanya berbeda sih. Iya, keduanya tentu berbeda. Gus Ghazali menyatakan Al-Qurtubi yang benar, kemudian Bang Mandar menyatakan Az-Zahabi yang benar. Ini kan berarti belum ketemu titiknya. Iya. Masa ada dua-duanya benar tapi isinya berbeda, kan nggak mungkin. Kalau dua-duanya benar mestinya ada titik terangnya. Nah, coba Bang Mandar, Gus Saya lebih senang Ghazali ini, Bang. Saya gimana? lebih senang itu membacakan referensi aja. Karena kalau begini-begini modelnya diskusi ini berkaitan masalah zaman lah, berkaitan muridnya inilah. Apa nih ya? Selama saya diskusi, saya tidak pernah itu mencela-cela ulama kalian yang ulama-ulama antum yang antum kutip. Namun sebaliknya, Saya nggak apa Ustaz? mencela ya. Saya Enggak, mengatakan Ibn Adz-Dzahabi Enggak, istasaro bi akidati Ibnu Taimiyah. Di mana celahannya Bang Mandar? Iya, kalimat istasaro itu sudah menunjukkan bahwa antum tidak sepakat dengan karena dia berakidah itu Ibnu Taimiyah kan seperti itu, sama aja, Mas. Tapi Tolong kan nggak ada dipahami, celaan Mas. di situ. Celaan itu kan tolol Oke lah. Adz-Dzahabi itu kan celaan. Contoh apa nih? Saya perkataan salaf Ibnu Huzaimah, Ad-Darimi, siapa lagi? Imam Ibnu Mandah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Maqrizi. Ini ketika saya baca referensi dari mereka ini tidak dianggap, malah dibilang mujassim lah, muridnya inilah, ista'tsaron lah. Ya kalau begitu tidak ada lah manfaatnya saya baca referensi. Itu namanya diskusi Bang Mandar. Bang Mandar kalau mau pemahaman sendiri ya sudah, gak usah buka ruang diskusi kayak gitu. Ya enggak, Karena Bang, maksudnya kenyataannya gini. loh Bang Mandar. Maksudnya begini. Kalau tadi Bang Bang, Mandar bilang ya. sebentar, Kalau tadi Bang Mandar saya lanjut dulu Saya secara pribadi tidak pernah mengatakan ulama yang antum kutub itu musyabbih atau jahmiyah, mu'tazilah, enggak. Ya, Jadi terus kenapa ketika ulama-ulama kami yang kami kutip ya dikatakan seperti mujassim, musyabbih, ya kalau begitu sudah memang susah, Bang, kalau kita mau diskusi sementara referensi yang kami baca ulama-ulama kalian tasbih, kalian katakan musyabbih, mujassim, ya memang susah. Kesekelas Imam Ad-Darimi saja
sekelas Ibnu Uzaimah saja kalian anggap Bang Mandar, itu kalau yang sudah nggak mengatakan selesai. mujassimah, kalau yang mengklaim beliau berdua mujassimah itu saya kesalahan besar. Tapi saya kan mengutip dari ulama juga yang mengatakan keduanya mujassimah. Terus kalau Anda mengatakan itu kan ulamanya ulama kholaf, ya sudah. Kata Anda tadi mengatakan wala salaf wala kholaf, intinya sama-sama ulama. Kan Anda tadi bilang kayak gitu. Iya, saya paham kalau itu yang antum ulama, pendapat ulama yang antum ambil tentang mujassimanya ulama ini. Ya sudah deh, gini aja lah. Abu Ya'la. Abu Ya'la itu salaf, gimana pandangan Bang Mandar tentang Abu Ya'la? Ya sebentar bang, itu lari kemana-mana sudah ini. Nah makanya ini kan mau balik lagi ke pembahasan apa? Makanya Dua saya lebih senang topik gini wanisbah. bang. Saya lebih senang baca referensi aja. Ya udah, ayo baca referensi. Oke. Tentang apa ini? Tentang istiwa ya. Tentang sifat Allah ada maknanya ya. Atau Bang Ghazali mau duluan, silakan. Boleh. Nih perhatikan, saya membawa sebuah pembahasan dari kitab Tabaqatul Hanabilah. Makanya saya itu sebenarnya ingin menegaskan bahwasanya Hambali itu dengan Wahabi itu beda. Seringkali disamakan Hambali dengan Wahabi, padahal keduanya beda. Ini saya membawakan daripada Al-Imam Ibn Abi Ya'la Al-Hambali di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Ini ya, Tabaqatul Hanabilah Ibn Abi Ya'la. Perhatikan di sini. Beliau bilang kayak gimana? Wa'taqadu, mereka meyakini. Siapa yang meyakini? Walid. Annal bari subhanahu wa ta'ala istaksaro bi ilmi haqaiqi sifatihi wa ma'aniha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menistiksar atau menyimpan atau tidak memperlihatkan atau tidak memberitahukan tentang pengetahuan hakikat daripada sifat Allah dan maknanya. Jadi nggak ada yang mengetahui hakikat sifat Allah serta makna daripada sifat Allah. Allah istiwa, apa maknanya? Gak ada yang tahu. Kata Ibn Abi Ya'la, anil alamin. Oh bukan, itu bukan Abu Ya'la, itu wa'taqadu. Siapa yang dimaksud wa'taqadu? Oke, yang dimaksud wa'taqadu di sini siapa? Yang dimaksud wa'taqadu di sini adalah Walid As-Sa'id. Tapi bagaimana kata Ibn Abi Ya'la terkait Al-Walid As-Sa'id? Perhatikan di sini ketika beliau mau menjelaskan akidahnya. Falnazkuril an tabyinu manhajis salaf. Oke? Manhajus salaf kata beliau yang dipakai oleh Walid bin Sa'id. Falnazkuril an tabyinu manhajis salaf wa ma umiru bi adaihi ilal khalaf, yang diperintahkan kepada khalaf. Wa huwa alladhi daraja alaihi Walid As-Sa'id, itulah yang kemudian dipakai oleh Walid bin Sa'id. Bagaimana akidahnya? Ini. Falnazkuril an al-bayan an i'tiqadil Walid As-Sa'id wa man qablahu minas salaf. Maka kita akan menjelaskan keyakinan Walid As-Sa'id dan orang-orang sebelumnya fi akhbaris sifat, di dalam masalah sifat Allah. Fa'lam zadanallah wa iyyaka ilman yanfa'unallahu bihi wa ja'alana mimman asaral ayat as-saliha wal ahadits as-sahihah ala ara'il mutakallimina wa ahwa'il mutakallifina annalladzi daraja alaihi solihus salaf, bahwa apa yang dipakai oleh orang-orang soleh di kalangan salaf wan tahajahu ba'dahum khiyarul khalaf huwa at-tamassuk. Oke, at-tamassuk bi kitabillahi azza wa jalla wattiba'u nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal iman wat tasdik, meyakini, mengiman dan meyakini bima wasafa Allah taala bihi nafsahu, dengan apa yang disifati kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'atarkil bahsi, serta meninggalkan pembahasan, wat tanfiri, dan melarikan, wat taslimi, dan pasrah, lidzalika min ghairi ta'dilin, tanpa mentaktil, wala tashbihin, tidak mentashbih, wala tafsirin, tidak mentashbih, wala ta'wilin. Wahia al-firqah an-najiyah wal jamaah al-adilah.
Nah, kemudian di antara keyakinannya dia apa? Wa ataqadu annal bari subhanahu wa ta'ala istaksaro bi ilmi haqaiqi sifatihi wa ma'aniha. Bas kholas. Ternyata Ibn Abi Ya'la yang sering dipakai oleh teman-teman salafi dan yang mana beliau adalah salaf mengungkapkan bahwasannya Allah mengistiksar sifat-sifat mengistiksar haqaiqu sifatihi wa ma'aniha. Kholas. Kalau semua Bang Mandar misalnya atau teman-teman salafi mengatakan, oh enggak, Ibn Abi Ya'la itu mufawwidin beliau itu isbatul makna di situ bukan mufawwid. Oke, kalau gitu. Sekarang bagaimana ini ya. Benar, sebelum ke situ, saya ingin menampilkan pandangan Ibn Taimiyah terkait terkait Ibn Abi Ya'la yang saya sebutkan tadi akidahnya. Di dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Di sini Ibn Taimiyah mengatakan Wana usalis sami'u al-ahadis wal asar wa azzamu madhhab salaf. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, mereka mendengarkan hadis dan asar serta mengagungkan mazhab salaf. Oke? Wa syaraku al-mutakallimina al-jahmiyah fi ba'di usulihim al-baqiyah wa lam yakun lahum minal khibrah bil Qur'an wal hadis wal asar. Nah, siapa mereka itu? Ini perhatikan. Wa hadza halu Abi Bakrin bin Fawraq wal Qadhi Abi Ya'la wa Ibni Aqil wa amsalihim. Tiga orang ini, Abu Bakar bin Fawraq, Qadhi Abi Ya'la, dan Ibn Aqil, dipuji oleh Ibn Taimiyah sebagai orang-orang yang azzamu madhhab salaf. Sudah, jelas. Ternyata Ibn Taimiyah memuji orang yang mana orang itu mentafwid, gak mengisbatul makna, dan ternyata tafwid itu bukanlah ta'til. Itu buktinya. Ternyata Ibn Abi Ya'la pun beliau mentafwid, sekelas ulama salaf pun mentakwil. Mentafwid. Apa buktinya kalau di situ bukanlah isbatul makna? Bukti beliau Ibn Abi Ya'la bukan isbatul makna melainkan tafwid. Perhatikan di sini. Ini ucapannya ulama Wahabi di dalam kitab Ibtalut Ta'wilat li Akhbaris Sifat. Ini kan karangannya Ibtalut Ta'wilat kan karangannya Abu Ya'la. Nah, kemudian ditahqiq oleh ulama Wahabi. Abi Abdillah Muhammad bin Hamad Al-Mahmud An-Najdi. Orang Najd, teman-teman. Ini sepahamannya sama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Di sini beliau di mukaddimahnya ketika mengomentari ucapannya Ibn Abi Ya'la yang tadi, yang kata saya tafwid, innal bari subhanahu wa ta'ala istaksara bi ilmi haqaiqi sifatihi wa ma'aniha. Gimana kata ulama Wahabi ini? Fahuwa tafwidun. Ini adalah pendapat tafwid, ditolak oleh ulama Wahabi, bos. Ternyata ulama Wahabi menolak Ibn Abi Ya'la dikarenakan Ibn Abi Ya'la mentafwid. Walaysa huwa madhabu ahli sunnah, dan bukanlah pendapat ahli sunnah. Perhatikan bagaimana ulama Wahabi masa kini, masa kini ternyata menolak Abu Ya'la dikarenakan Abu Ya'la mentafwid. Padahal Ibn Taimiyah memuji kepada Abu Ya'la. Gus Ghazali, lawan bicara antum udah nggak di Komal ini. Loh, Waduh, terlalu semangat nggak mau perhatikan. Saya fokusnya ke layar antum tadi, Gus Ghazali. iya, saya juga kaget kok udah hilang gitu. Ini muncul lagi Bang Mandar. Kok tiba-tiba turun nih? Udah kayaknya banyak sekali referensinya tadi dah. Udah cukup. Nah. Tanah. Ada sanggahan ataupun apa ibaroh yang bisa jenengan tunjukkan untuk membantah itu enggak, Bang Mandar, kira-kira? Kalau ada monggo silakan ditampilkan, enggak apa-apa. Aman Bang Mandar, tenang saja, enggak ada harim. Benar. Ustadz Kang Rifan, antum ini enggak bisa memahami enggak apa yang saya sampaikan tadi? Paham. Atau Pokoknya... saya taruh di grup ya, ibarat yang tadi. Soalnya saya mau sholat maghrib dulu. Ini masuk. Oke, boleh. Di grup yang mana? Antum segrup sama Ana? Ada semuanya. Di PH boleh juga. Atau di media boleh juga. Oke. Saya lanjut ya. Mau sholat maghrib dulu, izin semuanya. Oke.
Ya, Bang Mandar gimana Bang Mandar? Apakah diskusinya bisa dilanjut atau bagaimana? Bisa ya, santai aja, bisa bisa. Sabar bang. Apa yang saya mau baca ini ya? Bentar bang ya. Mereka yang di bawah biar tapping-tapping, mau menghujat mau apa sudah tidak apa-apa. Intinya sekarang diskusi sampean sama Yai Ghazali ini kan diskusi ilmiah, kan seperti itu, oke? Jadi sama-sama tahu lah seperti apa, oke? Ya bang ya, aman aman ya. Aman-aman bang, santai. Oke, ya gitu. Tenang saja, nggak usah takut. Orang kita ini sama-sama nyali kebenaran, bukan pembenaran. Boleh bertanya Pak? Pak Ustadz. Pak kopinya. Nanti dulu Bang Eko, nanti dulu kita masih ke waktunya Bang Mandar. Sebelum Bang Mandar menyampaikan, mungkin saya simpulkan gini ya. Tadi kan Bang Mandar ada menyampaikan tentang Gus Ghazali itu seakan dinilai menjatuhkan Az-Zahabi. Sebetulnya Gus Ghazali itu tidak menjatuhkan, mengatakan Az-Zahabi itu tajzim ataupun tashbih, itu memang dinilai oleh ulama-ulama bahwa faktanya demikian. Dan fenomena yang seperti ini terjadi pula pada Abu Ya'la yang barusan dibahas oleh Gus Ghazali. Jadi ketika gini loh teman-teman, para penonton yang ada 107 orang memandang, ketika ada penilaian fulan, ulama fulan akidahnya seperti ini, akidahnya salah, akidahnya tidak sesuai, itu bukan hasil sekarang, enggak. Terutama di diskusi-diskusi teman-teman Aswaja, mereka hanya menukil bertahun-tahun yang lalu, ratus-ratus tahun yang lalu, bahkan ada yang sampai berabad tahun yang lalu, gitu loh. Jadi penilaian itu tentang sesatnya tokoh tertentu itu bukan dari kita yang menilai. Kita hanya menukil, kita hanya melanjutkan. Contohnya seperti siapa? Abu Ya'la. Abu Ya'la ternyata apa? Dipuji keilmuannya oleh Ibnu Taimiyah, tapi malah dijatuhkan, disesatkan oleh siapa? Ditolak oleh ulama Wahabi kontemporer sekarang ini. Tadi sudah ditampilkan semuanya datanya oleh Gus Ghazali. Gitu ya Bang Mandar ya. Jadi saya rasa ketika Gus Ghazali menyampaikan data sesuai dengan realita, jangan malah digiring bahwa oh yang seperti ini diskusi macam anak-anak. Jangan. Ini memang kenyataannya demikian. Oke, monggo. Bentar bang. Masalah yang diserang masalah pribadi, masalah soal zaman. Kita mau berbicara perkataan ulama atau menampilkan data, bawa referensi, atau memang mau mengomentari pribadi para ulama ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah, udah lanjut ya, lupakan saja itu. Saya mau bawakan ini beberapa referensi tentang bahwa sifat Allah itu memiliki makna ya. Bahwa sifat Allah itu dimaknai, ada makna yang terkandung dan diketahui maknanya oleh manusia ya. Seperti perkataan Abul Aliyah yang ini saya ulang lagi ya, perkataan Abul Aliyah dalam firman Allah ketika menjelaskan firman Allah, sumastawa ila sama atau sumastawa ila sama irtafa ya. Tapi itu dikatakan Bang Ghazali tadi secara bahasa tidak disandarkan kepada Allah, yaitu itu dia pendapatnya ya. Kemudian Imam Mujahid ya, Imam Mujahid istawa ala. Bison monitor bison. Bison monitor. Imam Abu Hanifah. Son. Aman Son. Ini gimana Bang Host? Ini Bang Mandar menyampaikan tanggapan terkait dengan Gus Ghazali. Saya rasanya apa ya? Dari awal kan lawan bicara beliau itu Gus Ghazali. Jadi kalau saya melanjutkan takutnya nanti
kurang sesuai gitu loh. Gimana menurut Bang Hos? Nggih, enggak apa-apa. Intinya itu barusan Kang Rifan ini Bang Mandar cuma menjelaskan, enggak ikut nimbrung dalam diskusinya. Tetap diskusi nanti jenengan sama Yai Ghazali. Seperti itu. Iya, sekarang kan Aman. ya Ghazali lagi sholat. Jadi kita gimana nih? Diam-diaman? Ya tunggu atau- aja sebentar. Sebentar barusan orangnya kan bilang. Oke. Bentar. Atau untuk mengisi waktu saya sama Bison dulu gimana? Bang Mandar Ini bagaimana kalau Bang Mandar? Bison ini enggak ngerim soalnya. Lupa waktu nanti. Biar diselesaikan dulu nih, waktunya masih sore kok. Nah, Bang Mandar juga ada data. Sabar nggih. Sabar Bang Mandar, tenang. Tunggu dulu Son. Jangan keburu nafsu Son. Aman kamu sama saya. Oke, tak carikan satu persatu Son. Bang Mandar biar diselesaikan sama Yai Ghazali, kamu nanti sama Yai Rifan. Oke ya? Oke, ya gitu dong. Untuk sementara Yai Rifan ini cuma moderator Son, menjelaskan ndak ikut apa namanya dalam diskusi itu. Kamu ndak manut Son, nek kamu ndak manut lawan tuan rumah kan nggak etis lah. melawan tuan rumah maksudnya gimana? Ya maksudnya membantah apa yang tadi Ustadz sampaikan. Kan Ustadz sarankan begitu, ya saya ikutin. Saya tuan rumah. Iya, tuan tenang rumah. saja, Son. Tamu, saya teman tamu, saya ngikutin aja. Tenang saja Son. Siap, Sudah, aman sudah. Pokok yang penting kamu ndak liar, aman sudah. siap. Ya, oke siap. Manut pokoknya aman. Pokoknya saya ikutin tuan rumah bilang begini saya ikutin. Oke siap. Biar nanti kamu sama Yai Rifan, Bang Mandar biar sesuaikan sama Yai Ghazali. Soalnya nanggung Son, 2 jam lebih Son ini Son. Ya, aku tidak mau diskusi seperti ini terus hancur hanya karena nanti masalah seperti ini kan gitu Son ya. Iya. Atau barangkali siap. Bang Mandar mau menanggapi tentang penyampaiannya Gus Ghazali terkait dengan Imam Abu Ya'la. Imam Abu Ya'la. Nggih. Tadi kan berangkat dari masalah ini ya. Masalah tafwid ataupun isbatu makna zahir. Berangkat dari permasalahan itu kan? Saya belum punya data kalau masalah pribadi Imam Abu Ya'la yang mau dikomentari Bang ya. Kita kembali kepada judul aja, kepada tema yang awal ya, tentang tafwid atau isbat. Iya ya. Atau Gini ya. ditegaskan dulu Bang Mandar, ditegaskan dulu Gus Ghazali saya yakin punya pemahaman dan Bang Mandar tentu mempunyai pemahaman. Nah, kira-kira dari dua pemahaman ini yang tadi di awal sudah disinggung, kan kesannya itu belum menyatu nih. Gus Ghazali punya pemahaman lain, Bang Mandar juga punya pemahaman lain yang masing-masing mengklaim pemahamannya itu benar. Sehingga lawan bicaranya pemahamannya tidak benar. Nah, kira-kira Bang Mandar itu bisa menegaskan nggak mana yang benar dan mana yang keliru? Baru dari situ nanti jenengan bisa memaparkan alasan benarnya pendapat dan salahnya pendapat. Monggo. Saya tidak mau mengatakan salah ya. Saya cuma mau menyatakan saja bahwa ulama salaf menetapkan sifat, menetapkan makna, bukan tafwid ya, dan bukan takwil sarful lafz ala makna apa, memaknai dengan makna yang lain ya. Itu intinya. Jadi pemahaman yang saya pahami dari sifat-sifat Allah adalah bahwa ulama salaf menetapkan sifat Allah, menetapkan makna, dan tidak mentakwil dalam arti sorful laf apa ila makna marjuh, memalingkan makna kepada makna yang lain gitu. Sedangkan Bang Ghazali
meyakini bahwa salaf tafwid. Ya, seperti itu tadi singkatnya. Jadi saya dengan Bang Ghazali berbedanya di situ. Dia mengatakan ulama salaf tafwid, sedangkan saya mengatakan tidak, isbatul makna. Tidak, isbatul. Nah, dengan ya saya akan membawakan beberapa riwayat dari ulama-ulama salaf tentang bahwa ulama salaf memahami dan mengetahui makna dari sifat-sifat Allah. Seperti tadi yang saya kutip Abul Aliyah, irtafa'ala wartafa, itu jelas ya. Seharusnya kalau memang ulama salaf tafwid, jangan memaknai istawa dengan irtafa'ala meskipun itu sekedar bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Ghazali ya. Harusnya tidak usah, karena ini apalagi masalah akidah ya. Bilang aja la na'lamu ya. Kemudian perkataan-perkataan salaf itu banyak sekali. Nusbitu, kita menetapkan ini bila kaif selalu ada bila kaif, bila tasbih ya. Bagaimana kita menetapkan suatu sifat, kata-kata bila kaif tadi kalau tidak memiliki makna, buat apa kata-kata bila kaif? Itu pemborosan kata dalam bahasa Arab. Kalau sudah dikatakan ulama salaf tafwid ya, menyerahkan maknanya kepada Allah, sudah titik di situ, tidak ada lagi kata-kata bila kaif. Ketika ada kata-kata bila kaif, berarti sifat Allah itu diketahui maknanya, cuma kaifiyahnya tidak diketahui. Itu yang saya pahami dari ucapan para salaf ya. Jadi kalau menurut akidah tafwid, bila kaif ini bagi saya itu pemborosan kata ya. Ketika ulama salaf mengatakan nusbitu bila kaif, isbatu bila kaif, itu artinya ada maknanya, kaifiyahnya tidak diketahui. Yang dinafikan dari sifat Allah oleh ulama salaf adalah kaifiyahnya, bukan maknanya. Itu yang saya paham. Ya, kemudian berikutnya bukti bahwa ulama salaf menetapkan makna pada sifat Allah adalah adanya tuduhan Mu'tazilah atau Jahmiyah kepada ahlu sunnah di zaman itu, yang mengatakan bahwa siapa yang menetapkan sifat Allah berarti dia mujassim atau musyabbih. Ya, tuduhan kelompok sesat seperti Jahmiyah kepada yang menetapkan sifat ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah menetapkan makna. Apa pertanyaan saya? Bagaimana masuk apa logis, apa masuk akal kita mengatakan musyabbiha bagi orang yang menetapkan lafaz, bagi orang yang mentafwid? Apa wajar? Tidak wajar tentunya. Tidak, sangat tepat dan salah kalau dikatakan yang mentafwid berarti musyabbiha. Ya, jadi sekali lagi adanya tuduhan musyabbiha kepada ulama salaf itu menunjukkan bahwa ulama salaf menetapkan makna. Saya kira mungkin dipahami di sini ya. Iya. Terima kasih Bang Mandar. Berarti perjalanan diskusi kita terletak pada gini. Gus Ghazali, saya ini hanya menyimpulkan ya. Gus Ghazali menyatakan bahwa ulama salaf itu tafwid. Ulama salaf itu tafwid. Sedangkan Bang Mandar, versinya Bang Mandar, ulama salaf itu tidak tafwid dan juga tidak takwil, melainkan ulama salaf itu menetapkan makna, tapi tidak menetapkan kaifiyah. Ya seperti itu Bang Mandar ya. Iya. Ini sangat menarik ini. Sangat menarik. Sambil nunggu Gus Ghazali. Tadi tambahan-tambahan itu tentang musyabbiha, Mu'tazilah, tuduhan-tuduhan itu hanya itu kan hanya penguatan saja. Penguatan tentang argumennya Bang Mandar bahwasanya ulama salaf itu menetapkan makna, tidak sampai tafwid, tidak sampai takwil. Gitu ya Bang Mandar ya. Intinya di situ. Inti perbedaan antara Gus Ghazali
dan Bang Mandar menyikapi akidahnya ulama salaf terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Sekali lagi, kalau Gus Ghazali menyatakan ulama salaf itu tafwid, sedangkan Bang Mandar ulama salaf tidak tafwid dan juga tidak takwil, melainkan itsbatul makna tapi tidak menetapkan kaifiyah. Nah, itu jelas ya penonton ya, teman-teman semuanya. Nah, saya pengen mengorek-ngorek ini, kira-kira boleh apa enggak Bang Mandar? Silakan, silakan. Iya. Dari pernyataan Antum, saya yakin dari Gus Ghazali tadi membahasakan ulama salaf punya prinsip tafwid, itu bukan berarti semua ulama salaf melakukan hal itu. Sekalipun ini belum ditegaskan secara langsung oleh beliau ya. Tapi saya yakin sebagai moderator, karena lumayan cukup lama juga saya memperhatikan diskusi-diskusi beliau, bahwa aswaja menyikapi pemahaman ulama salaf terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat itu bukan hanya tafwid. Bukan hanya tafwid, tapi ada juga yang mentakwil. Ada. Nah, kalau sumpama ada yang meminta referensi, data-data, insya Allah teman-teman aswaja siap menunjukkan semuanya. Namun ketika dibahasakan ulama salaf tafwid, ini aghlabiyah. Aghlabu ulama issalaf, aghlabu ulama issalaf melakukan tafwid. Tapi tidak semua. Nyatanya ada yang takwil juga. Nah, sedangkan ulama kholaf, aghlabnya mereka itu takwil. Tapi ada juga yang tafwid. Jadi dari pemahaman aswaja, tafwid dan takwil ini sama-sama dibenarkan. Sama-sama dibenarkan. Bedanya apa? Mayoritas ulama salaf melakukan tafwid, mayoritas ulama kholaf melakukan takwil. Nah, yang saya pengen pertajam dari Bang Mandar, dari pernyataannya bahwa ulama salaf itu tidak tafwid dan tidak takwil, mereka itu menetapkan makna dan tidak menetapkan kaifiyah. Kalau boleh dipertegas, yang dimaksud makna itu makna apa Bang Mandar ya? Iya. Jadi ini juga menjadi perdebatan ya, makna, tentang makna. Sebentar ya. Selalu kita bahasakan makna zahir. Kira-kira menurut antum Ustaz, apa itu makna zahir? Entas di benak saya pribadi ya, saya nggak mewakili siapa-siapa. Ketika dibahasakan makna zahir, itu makna yang secara umum diketahui oleh manusia. Makna yang secara umum sering dipakai dalam sehari-hari oleh manusia. Itu makna zahir. Sehingga dari bahasa makna zahir, kalimat tersebut mempunyai makna lebih dari satu. Zahirnya ini yang sering dipakai, yang sering digunakan, dipahami sehari-hari. Seperti itu. Kalau versinya Bang Mandar gimana? Baik, saya bacakan nih Bang. Jadi memang suatu lafaz itu perlu memang ada apa ya istilahnya, karena bisa satu lafaz itu, satu pernyataan dipahami multi tafsir lah ya. Nah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali terkait apa yang dimaksud dengan zahir ya. Wa man qala adh-dhahiru minha ghairu murad qila lahu adh-dhahiru zahiran. Ya. Zahir itu ada dua makna, ada dua maksud, ada dua pemahaman di situ yang dipahami oleh orang. Ya. Sini, saya ulangi. Kelihatan nggak Ustaz? Yang pertama, saya centang ini ya, merah di sini. Zahirun yaliqu bil makhluqin wa yukhtassu bihim, fa huwa ghairu murad. Kalau zahir yang dimaksud di sini adalah yang zahir yang sebagaimana yang meliputi manusia dan khusus zahir itu pada manusia, fahuwa ghairu murad. Bukan ini maksudnya zahir. Maka zahir kalau yang seperti ini dikatakan zahirus sifat mana seperti ini,
disandarkan kepada Allah, maka ini bukan maknanya. Yang kedua kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa zahir, yang kedua, wa zahirun yaliku bidzil jalali wal ikram. Zahir yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa muradun. Dan itulah yang dimaksud zahir. Wa nafihu, menafikan adalah ta'til, termasuk ta'til. Makanya ketika ditanyakan makna zahir itu seperti apa, di teman-teman Aswaja memaknai zahir seperti ini. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Sama dengan tangan, Ustaz. Yadun. Kalau tangan definisinya begini. Tangan itu definisinya jawarih, ada tulang, ada daging. Bukan itu yang dimaksud kalau itu yang dimaksud definisi tangan. Kalau disandarkan kepada Allah, yadiku bil makhluqin, laisa hadza mukhtas, laisa hadza murad, wa innamal murad alladhi yadiku bidil jalali wal ikram, yadiku billah. Seperti itu, Bang. Silahkan. Bentar dulu, Bang Istiqomah ya. Bang Istiqomah bentar dulu. Ini masih waktu untuk Bang Mandar. Tapi sebelumnya terima kasih udah bergabung dan izinkan saya menyapa Gus Ghazali terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Ghazali. Apakah sudah standby? Kalau sholat biasanya lamin. Oke, saya lanjut lagi, Bang. Oke. Sila dilanjut, Bang Mandar. Kemudian perlu kita pahami penamaan, ketika penamaan itu sama dalam masalah nama tasmiyah, ya. Idza ittafaqat fi tasmiyah laysa hadha min at-tashbih wala min at-tajsim. Jadi ketika ada kesamaan nama, kesamaan sifat, contoh Allah punya sifat as-sami', ya, Maha mendengar. Al-basir, manusia juga begitu. Allah menamakan as-sami', faj'alnahu sami'an basira. Jadi kesamaan nama bukan berarti sama dengan makhluk, ya, sama dengan yadun tadi, sifat-sifat yang lain, wajah dan seterusnya. Instruksi Bang Mandar sebentar ya. Mohon maaf tak potong sebentar aja. Permintaan yang dibawa-bawa ini itu dalam kitab apa? Terus siapa pengarangnya supaya bisa-bisa yang dibawa juga saling cross check, saling belajar, bagi-bagi ilmu seperti itu, Bang. Apa nggih? Nah, oke. Yang saya bacakan tadi tentang zahir, ada zahiron, ya. Ada dua makna zahir yang dimaksudkan adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali abad ke-7 dalam kitab Fathul Bari Syarhu Sahih Bukhari. Kan Fathul Bari ada dua, ya. Ada dua ulama yang mensyarah. Atau ada tiga, ada beberapa. Yang saya tahu ada dua. Fathul Bari disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ada juga Fathul Bari disyarah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Silakan cari. Ini saya cantumkan Fathul Bari di Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Kemudian yang kedua Imam Ibnu Mandah dalam kitab At-Tauhidu wa Ma'rifatu Asma'illah. Tentang Fatusammas bis-Sami' al-Basir wa samma 'abdahu sami'an. Ya. Allah menamakan. Ini tujuan dari diskusi ini untuk adu kebenaran atau apa ini? Yaitu tadi masih lanjutan diskusi antum tadi, Bang. Nah, sebenarnya masih lanjutan daripada diskusi antum tadi. Iya. Saya dilanjut, Bang Mandar. Ya. Iya, sebentar. Terkait zahir, ya, ini kan jelas ya, ulama salaf memahami zahir sesuai dengan zahirnya. Ya, cuma selalu yang kita jadikan mahallun niza, perdebatan itu adalah apa itu mana zahir. Kalau soal salaf mengatakan kita
memaknainya dengan secara zahir banyak. Di antaranya ada Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad dalam kitab Usulus Sunnah, ya, kata beliau, walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi wa la nunadhir fihi ahadan. Ya. Ini kata-kata zahir ya. Terlepas dari perbincangan lagi masalah zahir itu apa. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi, wa kadzalika zahirul Qur'ani wa jami'u alfadhir riwayat tusrafu ma'aniha ila al-umum hatta ya'ti muta'awwilun bi burhanin bayyinin annahu dan seterusnya. Ya. Zahir. Lagi-lagi masalah zahir. Kemudian Imam Sahal bin Bentar, Abdullah. Bang Mandar, tadi yang terpotong ada lanjutannya atau gimana Bang Mandar? Ada mungkin, cuma saya ngambil di sini kata-kata zahir aja sebenarnya. Iya, wa kadzalika zahiru al-Qur'ani wa jami'u alfazir riwayat tusarrafu ma'aniha. Ya. Tusarrafu ma'aniha ila Al-umum hatta ila al-umum hatta ya'tiya muta'awwilun bi burhanin bayyinin annahu. Ya. Di situ kan ada kemungkinan ya Bang Mandar ya. Karena terpotong jadi ada kemungkinan di situ. Ya, bisa nanti dilihat dalam Oke. kitab Naqdu al-Imam As-Sa'id Asman Ad-Darimi. Oke. Lanjut, Sahal bin Abdullah abad kedua juga dalam kitab Mukhtasar Tarikhu Dimashq Ibn Asakir, ya. Li nafsihi wajhan wa lahu yadun kama asbata li nafsihi yadan wa laysa kamithlihi syai' wa man qala hadha faqad salima. Ya. Ibn Taimiyah, faqauluhum amirruha kama ja'at yaqtadi ibqa'u dalalatiha ala ma hi alayhi fa in ja'at alfadhu dalatun ala ma'anin falau fa innaha ja'at alfadhun dalatun ala ma'anin falau kanat dalalatuha manfiyatun lakana aljawabu ay yuqala amirru lafdhaha ma'a i'tiqadi anna al-mafhuma minha ghairu murad. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Jadi silakan disimpulkan Bang Rifan apa yang saya baca. Oke, terima kasih Gus Ghazali. Alhamdulillah udah datang kembali. Ini sedikit saya memaparkan tadi yang sudah kita bincangkan bersama Bang Mandar. Tapi sebelumnya gini, Gus Ghazali tadi sebelum pamitan untuk sholat, beliau menyampaikan tentang Abu Ya'la. Tentang Abu Ya'la bahwasanya Abu Ya'la ini seorang tokoh yang diakui keilmuannya oleh Ibnu Taimiyah. Namun Abu Ya'la sendiri itu dinilai tidak sesuai oleh sebagian ulama Wahabi di zaman sekarang ini. Jadi secara umum dari pemaparan Gus Ghazali bahwa penilaian kita tentang tokoh tertentu di masa dulu atau masa sekarang, kalau aswaja perlu diingat kembali teman-teman, itu bukan menurut asumsi kita masing-masing, enggak, tapi berdasarkan data penilaian ulama-ulama tokoh-tokoh sezamannya. Itu ya yang pertama. Kemudian Bang Mandar terkait Abu Ya'la tadi tidak terlalu menyikapi, kemudian membahas tentang ini, tentang karakteristik ulama salaf dan ulama kholaf. Yang saya simpulkan, Gus Ghazali menyikapi ulama salaf itu punya karakter dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Ulama salaf itu tafwid. Sedangkan Bang Mandar menyatakan gini, Gus Ghazali, Bang Mandar menyatakan ulama salaf itu tidak tafwid dan juga tidak takwil. Ini yang harus Gus Ghazali nanti bisa memperjelas. Jadi sekali lagi Bang Mandar menyatakan bahwa ulama salaf itu tidak tafwid dan juga tidak takwil, melainkan yang dilakukan oleh mereka adalah itsbatu ma'na zahir bila kaifiyah.
Itu ya Bang Mandar ya, menetapkan makna zahir tanpa kaifiyah. Sikap ada kaidah menetapkan makna zahir tanpa menetapkan kaifiyah. Ini perlu digali nih. Ini menjadi polemik setiap hari di semua kalangan ini. Itsbatu makna zahir bila kaifiyah. Nah, terus tadi sempat saya tanyakan, yang dimaksud makna zahir itu apa? Udah ke saya Kang Surya. Halo, halo. Aman wis. Aman, terkendali. Asal kopinya lancar, rokoknya lancar, aman dah. Dah. Apa Karen, saya 15 menit lagi sudah jam Gimana Bang 12 Mandar? di sini 23.41, sebentar lagi jam 12. Jadi mungkin 15 menit, saya tinggal 15 menit lagi saya bertahan. Setelah Oke, itu Gi. atur. Oke, GG. Sedikit lagi saya paparkan dulu. Saya ulangi lagi, Gus Ghazali, biar tidak salah paham di sini. Menurutnya, Gus Ghazali itu menilai ulama salaf terkait dengan ayat mutasyabihat itu tafwid. Sedangkan Bang Mandar itu tidak, beliau mengatakan bahwa ulama salaf tidak tafwid dan juga tidak takwil. Yang mereka lakukan adalah itsbatu makna zahir bila kaifiyatin, dengan argumen-argumen yang telah disebutkan tadi, diantaranya bahwa bukti ulama salaf itu tidak tafwid, di zaman itu mereka mengalami fitnahan oleh kaum musyabbihah, oleh kaum mu'tazilah juga, bahwasanya kalau mereka tafwid nggak mungkin dong ulama salaf dituduh sebagai musyabbih. Seperti itu ya Bang Mandar ya. Bukti mereka tidak tafwid, berarti adanya fitnahan, tuduhan-tuduhan musyabbihah mu'tazilah kepada mereka, ini menunjukkan bukti kecil bahwasanya ulama salaf tidak tafwid dan juga tidak takwil, melainkan yang dilakukan adalah itsbatu makna zahir bila kaifin. Kemudian yang kedua, sempat saya tanyakan apa yang dimaksud makna zahir. Kemudian saya ditanya kembali oleh Bang Mandar sebelum menunjukkan data-data. Saya sebutkan bahwa makna zahir, ya, yang dimaksud makna zahir makna yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan sering digunakan makna tersebut dalam sehari-hari. Kita tahu bahwa lafadz dalam bahasa Arab satu kalimat mengandung banyak makna. Ketika disebut zahir itu apa namanya, yang langsung terlintas adalah makna yang setiap harinya digunakan. Nah, kemudian Bang Mandar menyampaikan bahwa Ibnu Rajab dari kalangan Hanabilah itu menyampaikan zahir itu ada dua, Gus Ghazali. Makna zahir itu ada dua. Ada zahir yang yaliqu bil makhluqin wa yahtassu bihim, dan ini ghairu murad, kata Ibnu Rajab. Sedangkan yang tidak khusus bagi makhluk itulah yang dimaksud zahir dalam sebuah ayat mutasyabihat. Bisa dipaham Gus Ghazali? Marhaba. Bisa. Ayah. Jadi makna zahir yang dikehendaki oleh Bang Mandar sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibnu Rajab, yaitu makna zahir yang tidak yahtassu bil makhlukin. Itu yang dikehendaki. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya paparkan, saya rangkum, mengingat waktu Bang Mandar tidak lama lagi. Monggo waktu kepada Gus Ghazali dipersilakan. Tolong dibesarin host. Siap. Ini ya, yang pertama. Berarti setidaknya ya sebenarnya Bang Mandar itu mengakui bahwasanya gak semua ulama salafi ittifaq di dalam permasalahan sifat ini. Terbukti apa tadi Bang Mandar malah kayak apa menolak ulama salafi yang saya sebutkan, yang mana ternyata beliau berbeda dengan Ibn Taimiyah terkait Abu Ya'la ya. Itu berarti
Bang Mandar mengakui akan kesalahan ulama Salafi ini. Tapi entah saya nggak tahu ya, kenapa kok lebih menterjemah Ibn Taimiyah daripada ulama yang saya kutip tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya ingin menjelaskan teman-teman ya, 104 mata memandang, bahwasannya Ibn Taimiyah itu seringkali ta'arud di dalam perkataannya sendiri, di dalam makalahnya sendiri. Tadi dikatakan oleh Bang Mandar bahwasanya Ibn Taimiyah itu isbatul makna, bukan tafwid. Tapi sekarang kita perhatikan bagaimana ketika Ibn Taimiyah menjelaskan tentang pendapat ulama salaf terkait sifatullah di dalam Majmu' Fatawa pada juz keempat. Oke. Di sini beliau mengatakan, perhatikan. Pada juz 4 halaman 8. Beliau mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, annal mutakallim biha shadiq. Bahwasanya orang yang penyampai Al-Qur'an yaitu Nabi Muhammad itu adalah shadiq. La syakka fi sidqihi fasaddaquhu, maka para sahabat mempercayai terhadap apa-apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Walam ya'lamu haqiqata ma'naha, walam ya'lamu haqiqata ma'naha. Oke, Bang Mandar, kata Ibn Taimiyah, para salaf tidak ada yang mengetahui hakikat daripada maknanya. Fasakatu amma lam ya'malamu, maka mereka diam dari apa-apa yang mereka nggak ketahui. Pertanyaan saya, ketika Ibn Taimiyah mengikrar diri bahwa ulama salaf nggak tahu akan makna daripada sifat-sifat Allah, bagaimana Ibn Taimiyah tiba-tiba mengetahui bahwasanya istiwa bermakna istikrar? Jedwar, udah dapat satu. Kemudian yang kedua, Bang Mandar, perhatikan masih di ucapannya Ibn Taimiyah. Masih di ucapannya Ibn Taimiyah, di bawahnya. Dilanjut sama Ibn Taimiyah. Bal balago min mubalagotihim fis sukuti an hada annahum kanu idza ra'aw man yas'alu anil mutasyabih balagu fi kaffihi taratan bil qawli anif wa taratan bid darbi wa taratan bil i'rad addal ala shiddatil karahati li mas'alatihi. Saking para ulama salaf diamnya, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan pentafsiran, tidak memberikan makna terhadap ayat mutasyabihat. Kan tadi Ibn Taimiyah tadi kan mereka tidak mengetahui akan hakikat dari maknanya. Nah ini kalau salaf aja gak tahu sesuai pengakuan Ibn Taimiyah, bagaimana Ibn Taimiyah tahu? Dilanjut kemudian oleh Ibn Taimiyah, saking berhati-hatinya salaf, kata beliau, ulama salaf itu sampai sukut, gak memberikan jawaban sama sekali. Artinya tafwid. Annahum kanu idza ra'aw man yas'alu 'anil mutasyabih, ketika ada orang yang bertanya tentang mutasyabih, balagu fi kaffihi, mereka sangat-sangat menahan untuk memberikan jawaban. Taratan bil qaulil anif, ada kalanya lemah lembut, wa taratan bid darbi, ada kalanya dengan dipukul, wa taratan bil i'rad, ada kalanya memalingkan diri. Addal ala syiddatil karahah limas'alatihi, yang menunjukkan akan sangat dibencinya, sangat tidak pantasnya untuk membahas akan hal ini. Udah, itu 2 poin. Poin pertama bahwasanya Ibn Taimiyah itu menolak Ibn Taimiyah menjelaskan ulama salaf itu tidak tahu makna daripada istiwa. Tapi kemudian Ibn Taimiyah tahu ya, ini ta'arud sendiri ya dengan pola pikirnya. Kemudian yang kedua, ternyata para ulama salaf itu sakatu sampai mubalaghah di dalam sukutnya. Kemudian poin yang ketiga masih di dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah. Di halaman selanjutnya, di halaman 9, perhatikan bagaimana Ibn Taimiyah mengatakan, mengutip daripada Muhammad bin Hasan. Beliau Muhammad bin Hasan ini muridnya Al-Imam Abu Hanifah yang memiliki kitab Fiqhul Akbar. Beliau mengatakan, annahu qala ittafaqal fuqaha kulluhum minasyarqi wal gharbi. Semua ulama fikih sepakat bahwa dari timur ataupun barat alal imani bil Qur'ani wal ahadits allati ja'a biha siqat an Rasulillah, dan terkait mengimani Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sifati Rabbi min ghairi tafsirin. Oke, min ghairi tafsirin wala wasfin wala tashbihin. Kata Ibn Taimiyah mengutip daripada muridnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya ulama salaf itu al-fuqaha itu tidak pernah mensifati Allah Subhanahu wa taala baik dengan tafsir, baik menetapkan sifat, baik dengan menyerupakannya. Dilanjut oleh beliau, faman fassara syai'an min dzalika, barang siapa yang mentafsiri Al-Qur'an,
faqad kharaja ya fasara syai'an yang mentafsiri sifat-sifat Allah tadi, mengatakan Allah istiqrar, faqad kharaja mimma kana alaihi nabi, maka sudah keluar daripada apa yang disifati nabi, wa faraqal jamaah, telah keluar daripada jamaah, fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru, sebab ulama salaf tidak mensifati wala mentafsiri, walakin amanu bima fil kitabi was sunnati summa sakatu, melainkan mereka mengimani dengan kitab dan sunnah kemudian diam. Perhatikan Bang Mandar, kemudian diam nggak memberikan jawaban Bang Mandar. Ini tauhid Bang Mandar. Ini makanya saya katakan Ibn Taimiyah itu tak ada di dalam akalnya, dia itu bingung. Ini yang mana yang benar, ulama salaf apa ucapan saya gitu ya. Kemudian lanjut, belum selesai. Di sini kemudian saya kira ucapan dari Ibn Taimiyah itu sudah cukup ya. Sebenarnya banyak masih yang ingin saya tampilkan. Cuma saya kira itu cukup. Itu tanggapan saya yang pertama. Kemudian tanggapan saya yang kedua terkait siapa tadi? Terkait Ad-Darimi, oke? Terkait Ad-Darimi, saya kenapa katakan Ad-Darimi itu seorang mujassimah? Karena yang mengatakan bukan cuma ulama Sunni, melainkan ulama Salafi pun mengakui akan mubalaghahnya Ad-Darimi terkait menetapkan sifat Allah. Perhatikan. Di dalam kitab Jami'ut Turas li Al-Allama ini guys ya, Al-Allama Al-Albani fil Aqidah, karangan Nasiruddin Al-Albani. Perhatikan bagaimana kata Albani ketika menyikapi Ad-Darimi. La syakka, perhatikan. La syakka fi hifdzid Darimi wa imamatihi fi sunnah. Tidak diragukan lagi di dalam penjagaan Ad-Darimi dan imamahnya di dalam sunnah. Tetapi perhatikan bagaimana ucapan lanjutan daripada Albani. Walakin yabdu min kitabihi, ya, ini yang dipakai ya oleh Bang Mandar. Walakin yabdu min kitabihi araddu alal marisi annahu mughalun fil isbat, terlalu berlebih-lebihan di dalam isbat. Faqad dzakara fihi ma'azahu al-Kausari minal qu'udi wal harakati wasiqali wa nahwihi, bahwa sudah tetap di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Marisi ada perkataan bahwasanya Allah qu'ud, harokah, sikol dan semacamnya. Perhatikan, Ad-Darimi mengatakan Allah qu'ud, duduk, harokah, bergerak dan lain-lain. Wa dzalika mimma lam yarid bihi hadisun sahihun wa sifatuhu ta'ala tauqifiyah, sifatnya Allah tauqifi. Fala nasbutu lahu sifah bi tariqil luzum. Masalah jadwal, ternyata Albani menolak siapa? Ad-Darimi di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Marisi. Selamat datang di kebenaran. Sudah.